Adana gancangan. Ya punten aja. Sonyon. Gue. Durasina teh biasa diatur di fleksibelkeun kudu hajat. Misalkan dia tadi gancangan. Oke, kondisional itu. Nah, ayah pakai mereka pun kan bajunya. Halo, speaker yang mana? Oh, Oke, kakak, kita sambil menunggu teman-teman yang masuk ke ruang Jimit ini, gimana nih kakak kabarnya semua terkait tugas yang kemarin? Apakah sudah dikerjakan atau ada yang terlewat nih kakak? Kita tunggu 2 menit lagi ya kakak ya, 10.25 kita mulai pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini terkait modul
1.1 kuatkan pemahaman, merefleksikan refleksi. Kita tunggu 2 menit lagi, Kak. Oke, kakak-kakak, kita mulai saja karena sudah 10.25. Jadi kita sudah lewat 20 menit, 25 menit dari jadwal yang kemarin sudah ditentukan. Kakak-kakak jangan lupa tidak bosan di sini saya mengingatkan untuk tugas yang ada di modul untuk segera dikerjakan, tugas refleksi maupun yang lainnya. Kemudian teman-teman yang kiranya dari kemarin belum bisa hadir, tolong diinfokan lagi, karena kehadiran ini sekali lagi saya tidak pernah bosan mengingatkan, ini menjadi catatan penilaian kakak-kakak nanti di akhir pleno kelulusan nanti. Kira-kira kakak-kakak kita bisa mulai ya kakak-kakak ya, untuk memulai kegiatan kita hari ini. Kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya coba share screen dulu, Kak, untuk materinya. Nah, ini Kak, materi kita pada siang hari ini. Kita seperti biasa kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat,
Klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Dan next. Nah, ini apa sih agenda kita hari ini, tujuan kita hari ini kemana? Itu tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhirnya, pertama, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, di sini guru mampu. Nah, saya yakin dari beberapa hari kemarin kakak-kakak sudah mendapatkan feel ya sedikit tentang bagaimana melakukan refleksi dengan beberapa framework atau model yang sudah disediakan pada modul. Kita next, Kak. Nah, ini ini ya kakak-kakak, harapan program ini, harapan kita bersama juga setelah menyelesaikan modul refleksi ini untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, serta peserta diharapkan mampu pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ini dia, Kak, tujuan capaian pembelajaran khusus modul. Kita next. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini, seperti yang saya katakan tadi. Kakak selama beberapa kali sesi sinkronus sebelumnya sudah menulis beberapa tugas tentang refleksi ini ya, Kak. Nah, ini agenda kita pada hari ini tidak banyak, hanya 2. Kita hanya 1 JP 45 menit pada pertemuan hari ini. Pertama, kita akan menganalisis tulisan refleksi. Kedua, berbagi hasil analisis. Kita next, Kak. Oke, kita mulai, Kak, ya. Hari ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 or 8. Berapa orang nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang ya, Kak. Sambil menunggu peserta yang lainnya masuk. Nah, ini sebelum masuk ke sesi pertama, saya mau nanya dulu nih, sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum gabung. Ada sedikit pertanyaan menurut kakak nih. 1 orang saja perwakilan, Kak. Kenapa sih kita melakukan refleksi, dan kenapa refleksi itu penting bagi kita sebagai seorang guru, Kak? Itu, Kak. Silakan, Kak, 1 orang saja, Kak, yang mewakili teman-teman untuk menjawab pertanyaan pemantik pertama tadi, Kak. Mengapa kita melakukan refleksi dan kenapa refleksi itu penting bagi kita sebagai seorang guru? Silakan, Kak. Silakan, Kak, nih untuk pertanyaan pemantik pertama nih dari saya nih, mengapa kita melakukan refleksi dan kenapa refleksi itu
penting bagi kita sebagai seorang guru? Siapa nih yang coba mau menjawab dari kakak satu orang saja untuk mengawali sesi kita hari ini? Silakan Kak. Ya, mungkin saya Kak. Siap Kak Gianto, silakan Kak. Ya, mungkin untuk merespon peserta didik itu Kak ya, merespon peserta didik kesalahan-kesalahan yang ada dalam pembelajaran itu Kak, mungkin Kak, itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Gianto kita untuk tadi mengapa kita harus melakukan refleksi sebagai seorang guru. Kira-kira ada lagi nggak Kak untuk sebagai penguatan gitu dari Kak Gianto ini? Oke, terima kasih Kak Gianto. Nah, kakak-kakak semua, kita sudah beberapa kali daring di modul 1.1 2 kali, kemudian 1.2 sekali, dan 1.3 sekali. Nah, dari 4 kali daring sebelumnya, kan di sana rata-rata menulis tugas tentang refleksi. Kira-kira nih, pas bagian yang mana nih menurut kakak-kakak yang pas kakak-kakak menulis, kemudian kakak-kakak punya pikiran, oh iya nih, saya kurangnya di sini. Oh iya, saya belum mengajarkan ini. Oh iya, saya belum mempraktekkan ini atau apalah gitu ya. Perasaan kakak ketika mempelajari tentang refleksi ini. Kakak yang muncul di benak pikiran kakak pada saat menulisan refleksi, kira-kira di poin yang mana Kak? Dari berbagai macam tugas refleksi, kakak nih muncul pikiran, oh iya nih, saya belum mempraktekkan ini, belum mengajarkan ini. Terus kemudian perasaan kakak yang muncul pada saat kakak menuliskan refleksi, kira-kira di poin yang mana nih Kak? Kira-kira ada yang mau menjawab lagi nggak Kak? Apakah ketika di poin pemanfaatan berbasis aset atau pembelajaran berdiferensiasi atau students center learning-nya, kira-kira Kak? Kira-kira ada yang mau berbagi cerita nggak terkait tentang penulisan refleksi kemarin? Di berbasis asetnya, pembelajaran berdiferensiasi, atau student center learning-nya gitu Kak. Silakan kakak ada yang mau berbagi cerita tentang penulisan refleksi kemarin di beberapa tugas sebelumnya terkait refleksi ini Kak. Sebelum kita masuk ke analisis pertanyaan nanti. Siap Kak Mawan, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Pasil. Ini saya untuk positif dari aset ya, aset berbasis aset ini. Satu, kita mampu mengidentifikasi aset yang ada, itu contohnya sumber daya alam, keahlian yang dimiliki oleh anggota komunitas itu sendiri. Yang keduanya, membangun kemitraan dengan komunitas. Dengan berbagai pihak komunitas seperti organisasi, perusahaan lokal atau individu yang bisa kita jalin kemitraannya. Terus yang terakhir, jelas memanfaatkan teknologi media sosial itu. Banyak halnya ya, contoh seperti lewat Instagram, Facebook dan sebagainya kita bisa menggunakan untuk menghubungkan murid dengan sumber daya
dan ahli yang tidak berada di sekitar mereka gitu. Terima kasih Kak Fasil. Oke, Kak Mawan, terima kasih atas tanggapannya. Ini ya, di PJOK ini kemarin kita sudah belajar tentang 7 aset yang kita punya. Ada aset manusia, terus kemudian sosial, politik. Nah, itu bisa kita manfaatkan kakak ya, agar pembelajaran kita kepada peserta didik itu dapat jauh lebih bermakna dan lebih mengena ya kakak ya, dengan pemanfaatan 7 aset yang kemarin kita pelajari. Oke, terima kasih Kamawan. Kita next. Nah, gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Nah, ini pertanyaan pertama. Kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? 3 hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Keenam, yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, ini 6 pertanyaan pemantik kakak-kakak. Silakan kakak-kakak menjawab setiap pertanyaan. Ini nanti saya berikan link Figma-nya di kolom chat. Saya siapkan dulu linknya kakak-kakak sebentar. Nah, itu kakak-kakak linknya silakan dijawab 6 pertanyaan ini. Nanti kakak-kakak masuk saja, klik, nanti saya confirm untuk bisa mengedit. Silakan tulis di sticky note-nya kakak-kakak. Silakan Kak. Di situ ada 6 pertanyaan, silakan dari pertanyaan 1 digeser ke kanan sampai ke pertanyaan 6 Kak.
Silakan Kak, waktunya 10 menit Kak. Karena mengingat kita hanya 1 JP 45 menit. 10 menit Kak waktunya untuk menjawab ke 6 pertanyaan pemantik ini.
Silakan kakak nih, mana belum ada yang masuk nih di link Figma yang saya kirimkan di kolom chat. Ada Kawaludin yang baru gabung. Silakan Kawaludin nih, saya copy paste nih. Saya kirimkan lagi link Figma-nya. Silakan Kak, dijawab ke 6 pertanyaan ini Kak. Ke 6 pertanyaan pemantik ini Kak. Sesuai dengan pengalaman kakak. Oke, sudah ada Kawaludin. Sudah bisa Kawaludin ya untuk mengedit ini ya, mengisi ya. Diklik Kak yang sticky note ini Kak. Kemudian digeser ke sini Kak. Nanti otomatis ada nama Kawaludin sendiri. Oke, sudah bisa ya. Yo, yang lainnya ditunggu Kakak. Silakan Kak, dari ke-6 pertanyaan ini Kak. Nih saya geser lagi Kak ya, biar enak Kak. Oke, silakan Kak. Diklik teks ini Kak, yang huruf T ini Kak, untuk biar ada di dalam kolam sticky note yang pink ini, yang ungu. T
teks ini Kak. Ini yang bacaan teks. Ke teks yang ini Kak Waludin. Teks nanti otomatis dia akan muncul dengan sendirinya teksnya Kak. Tinggal ngedit. Oke Kak Dede ini sudah masuk sepertinya nih. Silakan Kak. Kak Dede klik yang ini Kak, sticky note ini Kak. Oke Kak Dede. Diklik sticky note, kemudian klik digeser di kolom 1 dulu, dijawab pertanyaan, dibuat kotak, kemudian klik T yang huruf T ini Kak. Nanti otomatis dia langsung muncul. Oke Kak Muhammad Fazari sudah bisa. Oke siap Kak Muhammad Fajari, ditunggu, mungkin sedang ada gangguan teknis ya.
Kak Waludin, kalau sudah digeser ke pertanyaan yang kedua, Kak, sebelah kanannya, Kak.
Kak Ade mau nanya. Siap, Kak. Itu yang nomor 4, maksud pertanyaannya gimana ya kayak? Kayak masih bingung. Bentar, sebentar. Nomor 4. Nah, ini Kak, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Eh, yang tabel kemarin itu Kak di modul 1 titik berapa gitu ya? Saya juga lupa. Nah, itu ceritakan aja pengalaman Kakak menulis refleksi menggunakan rubrik itu Kak. Apakah sudah benar atau masih kurang? Sekiranya kurangnya kenapa? Misalnya ada kekurangannya di mana gitu kira-kira Kakak sesuai pengalaman Kakak. Oh, kayak sesuai sama belum sesuainya gitu kali kayak. Ya, kayak gitu Kak. Betul Kak. Kira-kira menurut Kakak sendiri. Siap, makasih Kak. Oke. Ini kita sesi terakhir ya Kakak ya, sampai nanti ada yang jawab 6 pertanyaan kita bahas satu persatu Kak.
Ya, Kak Oki, mungkin nanti bisa langsung jawab saja, Kak, pertanyaan dari ke-6 pertanyaan pemantik ini. Sudah ya, Kakak ya? Kita coba. Siap, Kak Oki. Pertanyaan pertama, bagaimana saya menulis? Di sini ada Kak Waludin, setelah beres setiap modul dan sebelum modul berikutnya, yang ditulis biasanya pemahaman tentang materi yang dibahas, pengaplikasiannya, dan tindak lanjut. Oke. KDD, saya menulis refleksi setelah KD atau modul yang dipelajari. Saya menulis kendala apa yang ditemukan dalam kegiatan KBM. Kak Muhammad Fazari, setelah materi atau modul ajar selesai, saya menulis hasil dari modul ajar atau materi saja apa saja yang kurang dan sudah dipahami pada saat pembelajaran berlangsung. Oke Kak, kalau belum jawab semua nanti bisa dijawab setelah Jimit ini. Silakan nih Kakak yang ingin bercerita tentang pertanyaan pemantik yang pertama nih Kak. Mungkin Kak Waludin, Kak Dede ingin sedikit menjabarkan dari tulisan yang ditulis di sticky note ini Kak. Atau kakak silakan. Oh Kak Oki, refleksi kami tulis dari hasil mempelajari setiap modul dan isinya berupa ringkasan materi pokok atau mind map dari hasil pembelajaran modul. Oke, silakan Kak, apakah ada yang ingin menjawab nih, open mic dari ke-6 pertanyaan ini Kak? Di sini ada 3 orang, apakah ingin menjabarkan dari tulisannya yang sudah ditulis di kolom Figma ini Kak? Cek. Oke. Izin mencoba menjawab atau lebih tepatnya menjelaskan ya, Pak Fasilitator Ade. Siap Kak Dede, lanjut Kak. Oke. Yang saya menulis refleksi setelah KBM atau modul yang dipelajari, yaitu dia, karena setelah kegiatan KBM berjalan itu kita lebih banyak menemukan pada siswa ya, yaitu adalah banyak yang memang belum bisa menguasai atau sampai mungkin ke apa ya, kalau secara KKM itu belum terpenuhi lah istilah katanya mah, masih di bawah KKM dalam kegiatan pembelajarannya itu sih. Dan itu kadang kita refleksikannya juga secara lisan langsung setelah kegiatan KBM itu sebelum selesai atau di penutup biasanya. Tapi kalau untuk secara tulisannya kita lebih ke ngerekap di biasanya penilaian ya kayak mana yang belum tuntas atau yang sudah tuntas seperti itu. Terima kasih Fasilitator. Oke Kak Dede, terima kasih kembali atas jawabannya. Memang ya sebaiknya kita setelah atau sebelum pembelajaran itu dimulai, kita harus
membiasakan, merefleksikan terkait pembelajaran apa yang akan kita kerjakan. Terus kemudian setelahnya apa nih yang kurang gitu kakak-kakak. Yang penting ada usaha untuk merefleksikan itu sendiri ya kakak-kakak ya. Oke. Silakan pertanyaan yang kedua kakak-kakak. Pertanyaan kedua kakak-kakak silakan, atau pertanyaan ketiga silakan milih. Kakak-kakak yang mana yang kiranya yang ingin pertanyaan yang nyaman untuk kakak-kakak agar bisa bersuara nih. Memang kalau di handphone agak susah ya kakak-kakak ya. Kalau Jamboard itu bawaan Google ada kalau tidak salah aplikasinya. Oke, nanti Kak Oki disalin aja Kak ini Kak ke link Figma agar terrecord ya kakak-kakak ya. Kira-kira ada lagi nggak nih Kak yang ingin menjawab pertanyaan 2, 3, 4, 5, 6 yang belum terjawab nih kakak-kakak nih? Atau yang ingin menjabarkan tulisannya yang sudah ditulis di Figma ini Kak? Oke, izin ini share sedikit. Karena ini sebentar lagi mau ngelatih lagi jam setengah 12. Ya, siap Kak. Kita 10 menit atau 15 menit lagi Kak. Kita selesai nih. Enggak, Iya jadi Kak, yang minta pertolongan tolong nomor kalau 2. bisa Pak Fasil atau rekan-rekan minta di copy dimasukkan ke Sigma, titip nama gitu. Oke. Ini linknya tidak akan hilang Kak ya. Nanti link yang di kolom chat ini dipindahkan saja dulu Kak Oki. Nanti bisa setelah Jimit ini dilanjutkan lagi. Oke. Kalau misalnya tidak ada ya kakak-kakak ya. Nah, poinnya mungkin sedikit di sini tujuan dari berbagai model refleksi yang sudah kita pelajari di modul 1.1 ini untuk membiasakan kita bahwa di sini ada beberapa pilihan model refleksi yang bisa digunakan yang kemarin kita sudah pelajari. Di sini kita belajar menggunakan beberapa model refleksi yang sudah ada. Nah, nanti harapannya setelah kakak-kakak selesai PKG ini, kakak-kakak diharapkan ya, harapan kita bersama ya, semuanya termasuk saya pun juga masih sedang membiasakan menuliskan refleksi terkait pembelajaran sebelum atau sesudahnya. Nah, ini kita sudah biasa atau terbiasa menuliskan refleksi. Jadi tinggal kecenderungan nih kakak-kakak lebih nyaman pakai model refleksi yang mana, misalnya yang framework Gibbs, terus Borton dan lain sebagainya. Tinggal kakak-kakak pilih yang mana yang nyaman bagi kakak-kakak. Nah, pada saat pada saat evaluasi akhir, evaluasi sumatif nantinya kakak-kakak sudah tahu nih model frameworknya sudah tahu, tinggal kakak-kakak nyamannya pakai yang mana. Itu sih Kak harapannya setelah mengikuti PKG PJOK ini. Kita next ya Kak, kita stop sharing dulu, nanti silakan kakak-kakak melanjutkan setelah sesi Jimit ini menuliskan jawaban dari 6 pertanyaan refleksi ini Kak.
Coba share screen lagi, kita lanjutkan. Nah, ini mari berbagi refleksi sudah Kak ya, tadi diwakilkan oleh Kak Dede. Atau ada teman-teman lagi nih yang mau berbagi refleksi, silakan. Kak Ade tadi mau ngomong yang pertanyaan yang kedua sih sebenarnya. Siap, Kak Waludin, silakan Kak. Ya kadang kalau refleksi tuh suka bingung di kata-kata kalau saya ya pribadi gitu. Buat dituliskannya gitu. Pertamanya itu benar yang saya tulis di sini, kadang banyak makan waktunya nyari kata-kata dulu, gimana ya nyari kata-kata yang enak yang bisa dipahamin semuanya gitu kadang. Jadi kadang kalau saya terbatasnya di situ. Gitu kalau buat refleksi. Jadi kadang kalau saya refleksinya lebih ke nanya langsung dulu. Jadi setelah pembelajaran nanya langsung ke murid, atau saya nulis sendiri yang saya bahasa yang saya pahamin gitu, yang saya ngerti gitu. Kalau yang pertanyaan nomor 2 gitu. Kayak gitu paling Kak Ade. Gimana, paham nggak Kak Ade? Ya, oke Kak Waludin. Ya, terima kasih Kak Waludin atas tanggapannya. Sama Kak, waktu di awal juga saya seperti itu Kak. Ini bingung nih merangkai kata-kata ini untuk refleksi. Kalau di kemarin saya, sepengalaman saya mencoba untuk ya udahlah pakai bahasa saya sendiri gitu, yang gampang dipahami, gampang dicerna gitu. Seperti itu Kak Waludin. Memang ya kita mencoba ya dari sekarang membiasakan refleksi ini Kak. Ini yang tadi saya bilang harapan dari PKG ini, terutama di modul yang sudah kita pelajari kemarin tentang refleksi. Ini harapannya Kak, kita mencoba sedikit-sedikit untuk terbiasa menuliskan refleksi atau merenung secara pikiran saja apa yang telah terjadi dan apa yang akan kita lakukan nanti untuk pembelajaran gitu Kak. Kita sama-sama belajar Kak di sini Kak, tenang. Yang penting Kakak nyamannya nih pakai yang mana nih gitu Kak. Silakan Kak gitu ya Kak Waludin ya. Kak PP sudah resen, silakan Kak PP. Siap, makasih Kak Ade. Yuk, ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, cara penulisan refleksi kalau yang saya pelajari, kemudian yang saya amati, kita harus balik dulu. Balik dulu kalau misalkan di kurikulum Merdeka itu begini. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Nah, kemudian capaiannya mau bagaimana? Nah, setelah itu tujuan pembelajaran, baru capaian pembelajaran. Nah, sebelum menyusun itu atau sebelum merangkaikan itu, tujuan pembelajaran misalkan gini, maaf pada rekan-rekan, misalkan ini maaf. Tujuan pembelajaran PJOK, misalkan fase A atau kelas 9 atau fase D, misalkan begini. Tujuannya adalah anak mampu melakukan passing bawah misalkan di permainan bola voli misalkan. Nah, itu tujuan pembelajarannya seperti itu. Kemudian kita harus pahami dulu apa sih tujuan pembelajaran yang dicanangkan di kurikulum Merdeka. Misalkan begini, yang saya pahami itu adalah bagaimana anak disekolahkan supaya pinter, kemudian supaya mengerti, kemudian terampil, cerdas, dan lain sebagainya. Kalau makna itu sudah dikuasai atau sudah dipahami, maka kita bisa melakukan refleksi diri. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita anak mampu melakukan. Nah, kita flashback dulu ke belakang. Dengan ini mungkin Pak Waludin ini ke sana ya. Dengan kata-kata formal nggak bisa ya, dengan kata-kata kita seperti Kak fasilitator tadi katakan boleh, hanya jangan lepas dari tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, baru di situ kita bisa merefleksikan diri.
Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa mengajar atau memberikan materi passing bawah tersebut kalau kita tidak menganalisa asesmen awal, kemudian tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, baru itu bisa membentuk atau menulis refleksi. Misalkan begini, anak yang tidak mampu itu di kelas 7A. Nah, pada saat mau menyampaikan lagi di 7B, misalkan ini Pak Sede ini misalkan, di 7D, maka kita merefleksikan dulu, oh anak ini begini, kemudian secara otomatis kita memakai kelompok-kelompok. Nah, teori-teori itu kan harus dipahami dulu, apakah klasikal, apakah individual, atau misalkan perlu bantuan, mana yang perlu dibantu, kan begitu. Nah, itu baru bisa menulis refleksi. Misalkan gini, menurut saya permainan bola voli di kelas 7A sangat kurang dikarenakan SDM dari kelas 7A itu bermacam-macam. Jadi kita kembali lagi itu kenapa? Minat bakat anak, karakteristik anak itu sangat beragam. Nah, kalau sudah itu dikuasai, baru kita bisa menuliskan refleksi. Bahwasannya kekurangannya kelas 7 anu, ini. Kendalanya ini. Kemudian kemampuannya ini. Nah, itu baru bisa dikatakan refleksi diri atau refleksi pembelajaran. Nah, yang dihubungkan lagi dengan diferensiasi. Apa sih diferensiasi gitu? Kemudian apa dulu sebelum diferensiasi, apa sih refleksi itu? Yaitu berpikir mundur, kan begitu. Kita kembali lagi ke sana aja. Berpikir mundur apa yang dilakukan dan sudah dilaksanakan. Itu menurut saya. Nah, baru kita bisa menulis dengan kata-kata kita, dengan kata-kata formal dan lain sebagainya. Atau memakai rubrik yang tadi disebutkan, tinggal pilih rubrik. Rubrik sebetulnya nggak perlu itu. Itu cuma ada beberapa teori seperti misalkan segitiga restitusi, topi, kemudian rubrik format yang tadi kotak lah gitu format. Boleh. Gunanya apa? Memakai teori-teori itu gunanya untuk menghafal kita, mengingatkan, oh di sini nih anak kurangnya memahaminya bagaimana anu kan itu gunanya rubrik. Itu menurut saya. Nah, setelah kita ini dari tujuan pembelajaran itu refleksikan dulu dengan asesmen awal. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik nih kakak ya, Pak Pepet lah berbagi pengalamannya terkait refleksi ini. Menurut KPP kita petakan dulu ya apa saja nih titik permasalahannya, kekurangannya di mana saja, kemudian kita tautkan ke capaian pembelajaran yang sudah baku ya, kemudian diturunkan ke tujuan pembelajaran dan seterusnya. Oke. Terima kasih Pak Pepe sudah memberikan pencerahan kepada kita-kita. Nah, ini ya yang menarik di sini kita saling berbagi pengalaman di sini tentang terkait pembelajaran. Oke, kita next. Selanjutnya ini sudah. Nah, ini kakak pada akhir sesi ini kakak pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang ada. Nah, ini kita sudah masuk ke akhir ya kakak. Jadi kakak kalau untuk refleksi yang ada di LMS, silakan kakak di situ ada perintahnya, tuliskan secara jujur sesuai pengalaman kakak. Di situ boleh kak menggunakan bahasa yang mudah bagi kakak. Ya, jadi tidak terlalu formal pun tidak jadi masalah. Yang penting sesuai dengan pengalaman kakak di situ ya. Sekali lagi
Terima kasih kakak, kita sudah sampai di akhir. Sebelum ditutup nih ya, saya sekali lagi ingin mengingatkan tugas-tugas yang ada di LMS yang belum dikerjakan itu segera dikerjakan. Kemudian teman-teman yang kadang masuk kadang enggak ini coba tolong diingatkan kakak ya, terkait sekali lagi terkait absen ini menjadi penilaian kakak. Nah, seperti itu saja kakak ya. Baik kakak, kita sudah selesai di modul 1.1. Ini pembelajaran terakhir dari modul ini, merefleksikan refleksi. Jadi kita coba mengingat kembali, merenungkan kembali kegiatan reflektif yang yang sudah kita sinkronuskan. Jadi kita sudah menyelesaikan 3 modul. 1.1 terkait refleksi, kemudian 1.2 terkait sumber berbasis aset, 1.3 terkait student center learning. Nah, itu kakak ya. Sampai ketemu nanti di modul 1.4. Silakan kakak yang ingin berselancar mengeksplor modul 1.4 kalau tidak salah tentang isu-isu PJOK di situ. Nanti makin menarik nih kak pembahasan kita kak, makin seru ya. Oke. Terima kasih kakak atas partisipasinya hari ini. Salam sehat selalu. Mohon maaf apabila dari kata-kata saya ada yang kurang berkenan di hati kakak. Sekali lagi terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kak yang mau foto kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan yang mau foto, open cam. Lagi ya. Buat dedek itu. Buat ganteng. Ini PPG aman yang masih PPG ya? Siapa aja nih kak yang PPG kak? Saya. Oh gitu. Di inian mana Kak Aris? Mawan baru pemberkasan, terus siapa lagi nih? Saya juga sama kak, lagi pemberkasan kak. Jadi kita semangat kak. Ada tugas PKG, nanti tugas PPG. KOP dah. PKG ada PPG, mantap lah pokoknya. Makin seru dah pokoknya. Jadi kita sama-sama berbagi waktu aja kak ya. Ayo silakan kakak di foto kak. Aja mana kita? Siapa nih yang mau foto nih? Yang pakai laptop aja. Ayo sok silakan. Udah dari Pak Fasil aja, dari Pak Fasil. Coba ya, saya coba ya. Saya mah kadang nggak ngerti ini. Pak Dede, kumaha Pak Dede? Era eta poli deui di Dharma. Senin. Senin Tong hujan bahas poli lah. Renang, Sumpah di kampung terbalik ya. Eta foto lah, iya di direkam. Bisa nih foto ya. Pak Pepe, Pak Dudung mana? Ada. Screenshot ya. 1, 2, 3. Pak Fasil hitung dari sana. Ayo, 1 ini kelas dong, kelas 2 gini, apa gini? 2, kelas 2. Ayo. Pajar versi Pajar dah. Ayo, 1, 2, 3, silakan Kak. Iklan jam lah yang lain. Udah ya. Wes Oke, terima kasih Kak. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi bentar.